bawah garis kemiskinan. Aneh juga ya. Kemudian padahal Australia sudah menyumbang dana untuk luar negeri negara miskin udah ratusan juta, tapi di dalam negara tidak semuanya standar hidupnya di bawah garis kemiskinan. Tentu tidak desa mati kelaparan ya, tapi untuk standar Australia itu miskin. Kemudian waktu kami ada di Amerika bersama suami untuk berkumpul dengan keluarga, dengan anak cucu kami di gereja Sharon, anak kami, gereja Quest, mengumumkan dana yang terkumpul untuk menolong orang miskin. Mereka butuh ratusan ribu dolar untuk 1 tahun itu. Ternyata di Amerika juga banyak orang yang hidup di garis kemiskinan. Mereka perlu dikasih makan dan sebagainya. Saudara, kalau di negara biasanya di negara-negara makmur itu kebutuhan sandang pangan tidak segawat seperti negara yang miskin. Di negara miskin manusia tuh punya kebutuhan pokok, sandang pangan dan rumah. Dan negara miskin tuh kesulitan dengan hal itu. Kemudian di negara yang mapan seperti Australia dan lain-lain, itu ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan batin. Kebutuhan batin yang untuk dipuaskan, tapi banyak orang cari kepuasan batin dengan hal yang lain yang bukan dimaksud oleh Tuhan, sehingga nggak ada puasnya. Saudara sekalian, ada kebutuhan pokok, kebutuhan batin. Di negara miskin, kebutuhan pokok makan. Di negara kaya makmur, kebutuhan batin. Tapi ada satu kebutuhan yang merata, banyak melanda, baik negara miskin maupun negara kaya, yaitu kebutuhan untuk didengar. Banyak orang butuh dengar, sampai suami istri ribut karena istri ngomong mengeluh, suaminya acuh nonton TV, ribut berdua. Anak-anak nggak betah di rumah karena orang tua nggak ada waktu untuk mendengarkan isi hati anak, curhat anak. Suami cari will katanya Pak Franky, singkatan dari wanita idaman lain. Karena di rumah istri tidak perhatikan, istri kurang menghargai curahan hatinya. Saudara, untuk didengar itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Sampai orang bayar mahal untuk konseling dengan konselor sekuler. Itu bayar kalau sekuler mahal, sudah dihitung setengah jam berapa setengah jam. Karena kepingin didengar. Menurut survei, kalau seorang konseling sudah curhat semua unek-uneknya, belum dikasih solusinya, sudah sembuh 50%. Tapi saudara sekalian, kita punya satu konselor yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah kita yang setiap saat available bagi kita. Gak perlu appointment, gak perlu bayar. Setiap saat kita panggil dia, dia langsung menjawab kita. Haleluya. Hari ini firman Tuhan ialah tentang aku didengar Tuhan. Judulnya aku didengar. Saudara sekalian, bagaimana saudara, apakah yakin bahwa saudara itu didengar Tuhan? Doa-doanya didengar Tuhan. Kata-kata saudara, keluhan saudara didengar oleh Tuhan. Saudara yakin? Berarti kurang yakin. Yakin saudara? Saudara itu doanya didengar Tuhan. Rupanya gak semua yakin. Apa iya ya? Oleh sebab itu gembala sidang saudara oleh Tuhan dikasih untuk memberikan firman tentang siapa aku ini. Pada 2 minggu lalu, 2 minggu lalu itu aku diangkat jadi anaknya. Ini aku didengar Tuhan, supaya saudara tahu siapa saudara sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara dan saya perlu yakin bahwa Tuhan itu benar-benar dengar perkataan kita, dengar doa kita. Bagaimana kita bisa yakin dengan pasti? Mengapa kita perlu yakin bahwa Allah Bapa di surga itu mendengarkan suara kita? Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Karena Tuhan
Yesus sudah diberikan kepada saudara dan saya untuk mati di kayu salib supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Mungkin kita lihat di dalam Ibrani, kita nggak perlu buka Alkitabnya ya. Di Ibrani dikatakan kita sekarang perlu keberanian dengan Tuhan. Maksudnya begini, mana mungkin ya saya orang berdosa itu bisa didengar sama Tuhan. Saya ini siapa sih? Oh, saya anak Tuhan, memang. Tapi saya banyak salah. Saya ke gereja aja Senin Kemis. Kayaknya males. Mana saya bisa didengar sama Tuhan? Saudara sekalian, kita perlu yakin karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita melalui menganugerahkan Tuhan Yesus kepada kita, anaknya yang tunggal. Waktu Yesus mati di kayu salib, memang manusia nggak bisa ketemu Tuhan karena Tuhan itu Maha Kudus, benar. Banyak ada anak Tuhan yang nggak yakin, apa iya ya saya layak. Memang Tuhan itu ada di ruang Maha Kudus, digambarkan di dalam kemah sembahyang. Dan di ruang Maha Kudus tempat Allah hadir dan ada tabir yang menutupinya. Nggak bisa sembarangan orang masuk memang. Tetapi Tuhan Yesus diberikan kepada kita dan untuk disalibkan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan waktu Dia disalibkan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pada saat terakhirnya, dan Dia menyerahkan, kemudian selesailah sudah. Lalu tabir itu terbelah, koyak, sehingga orang-orang yang di dalam bait Allah melihat di dalamnya ada tabut ruang Maha Kudus. Saudara, apakah artinya itu? Barang siapa yang menerima Yesus, dia langsung bisa berhadapan dengan Tuhan. Kita bisa menerima keselamatan dan bisa berdiri di hadapan Allah, di hadapan tahtanya, muka dengan muka. Karena kita orang-orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebelumnya di Ibrani itu dikatakan, sekarang kita dengan penuh keberanian dapat masuk datang ke dalam ruang Maha Kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, bukan cuma selamat, tapi kita lihat di Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dan menerima itu bukan hanya diselamatkan, bukan hanya jadi warga negara surga, bukan hanya menjadi umatnya, tetapi menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, dan Allah menjadi Bapa kita. Bagaimana kita yakin? Supaya kita yakin bahwa kita anak Allah, Tuhan memberikan meterainya. Kalau kita diadopsi jadi anak, itu ada surat adopsinya. Ada seorang anak Afrika dari mana ya, saya lupa, negara miskin. Kemudian dia doa kepingin dapat keluarga baru, dapat orang Amerika, dan dia di sana hidup sebagai anak. Dia yakin dia itu anaknya. Kenapa? Karena ada surat adopsi yang dimeterai bahwa dia anaknya. Anak adopsi itu punya hak seperti anak kandung. Meterai, ada cap meterai. Saudara sekalian, kita menjadi anak-anak Allah bukan dimeterai dengan kita, tetapi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Dimeteraikan bukan di atas kertas, tapi di dalam hati kita. Kita lihat di dalam Roma 8:15-16, ini adalah jaminan Allah bahwa kita dimeteraikan menjadi anaknya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kita menjadi yakin karena ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita menjadi meterai. Dan kita tuh yakin Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara, kalau masih ragu-ragu, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat,
sudah datang kepada Dia, sudah lahir baru, tapi masih ragu-ragu. Itu pekerjaan setan, supaya saudara nggak bertumbuh, ragu-ragu terus, hidup di dalam ragu-ragu terus, sehingga kaki saudara satu hidup di satu perahu, satu di perahu yang lain, nggak pernah bertumbuh kuat, berakar di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu tolak dalam nama Yesus. Itu roh-roh yang mempengaruhi pikiran kita, meragukan bahwa kita anak Allah, bahwa Allah sungguh mengangkat kita menjadi anaknya. Kita tolak dalam nama Yesus dan pandang kepada Yesus yang tanpa menyayangkan dirinya, mengorbankan dirinya sedemikian rupa untuk kita. Kalau Allah memberikan anaknya yang begitu dikasihi, masa Dia untuk demi kita, masa kita nggak sayang kita? Dia sayang kita dan menjadikan kita anak-anaknya, karena Yesus anaknya mengasihi kita. Saudara sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada, kita tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kita takut lagi. Kita diselamatkan menjadi anaknya. Bukan kita datang untuk ngomong sama Tuhan, ketemu muka dengan muka tanpa ketakutan seperti orang-orang yang di luar Tuhan. Mereka menghadap Allah itu dengan rasa takut sebagai ciptaannya terhadap penciptanya yang begitu kudus, yang maha kudus, sungkar dihampiri. Tetapi kita bukan lagi menghadapi Allah yang sulit dihampiri karena kemahasuciannya, tapi kita menghadap Allah sebagai Bapa kita. Kita bisa berseru bersama dengan, oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Saudara, mungkin saudara bilang apa? Iya, loh saudara, kalau saudara lagi doa, Bapak di surga, lagi saudara susah, lalu saudara berseru, itu hatinya penuh, Bapak di surga. Saudara tahu itu kerjaan siapa? Kerjaan Roh Kudus. Saudara nggak bisa manggil Dia Bapak begitu mengharap, begitu dekat, kalau bukan kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus berarti apa? Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, sehingga kita ini benar-benar yakin bahwa kita anak Allah. Dan memang saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Karena kita anak Allah, kita datang kepada Dia tidak ada roh ketakutan lagi, tapi menjadi anaknya. Sehingga berseru bersama roh kita itu, berseru bersama-sama, berseru, oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapak. Saudara, ayat ini sederhana, sering kita baca, tapi ayat ini saudara, kalau kita minta Tuhan singkapkan, itu ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita, mengalir suatu keakraban. Panggilan ya Abah, ya Bapak itu suatu panggilan yang akrab. Jadi saudara sekalian, saudara dan saya itu didengar oleh Tuhan. Kita itu karena kita anaknya, Dia Bapak kita. Kita kalau datang kepada Dia nggak perlu appointment dulu seperti kepada konselor sekuler. Nggak usah bayar, nggak usah appointment, nggak usah pakai formal-formalan, nggak usah pakai upacara agamawi. Kita datang kepada Dia intim seperti anak kepada Bapa, menyerukan, ya Bapa, ya Abah, ya Bapa. Kok bahasa kita sehari-hari itu, ya Ayah, ya Papa, ya Daddy, ya Mami, seperti itu. Tuhan senang dengar kita panggil suaranya, panggil namanya. Dengar suara kita memanggil Dia Papa. Saudara sekalian, karena kita menjadi anak-anak Allah, maka kita pasti didengar, karena Allah adalah Bapa yang suka mendengar suara-suara kita, mendengar suara panggilan kita kepada Dia. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18 ada kata-kata yang menunjukkan bahwa Allah suka suara kita. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendaki itu menurut tafsiran Barney, itu disukai, mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Jadi kalau kita itu mengucap syukur, berdoa, suara kita, Tuhan mendengar suara kita, itu kesukaan bagi Tuhan. Tuhan senang mendengar suaranya saudara, karena saudara adalah anak-anaknya. Saudara sekalian, di
binatang dan burung-burung waktu dia menciptakan bumi. Di Taman Eden, kalau nggak ada burung-burung, nggak ada binatang yang bisa bersuara, bumi ini sepi. Suara burung tuh indah ya saudara. Saya paling senang suara burung elang saudara, kan suaranya itu bening gitu. Ada suara-suara yang lain, ada musik, lagu apa itu ya suka didengar di TV, saya lupa lagu apa. Itu diiringi dengan suaranya gajah dan sebagainya, begitu harmonis indah. Saya yakin di Taman Eden dulu sebelum dunia kacau itu indah suaranya. Tuhan menciptakan bumi indah bagi manusia, tapi bagi Tuhan lebih indah suara Adam dan Hawa waktu ngomong-ngomong sama dia, waktu manggil Abah Bapa, lebih indah. Saudara, di dunia ini banyak suara-suara indah dari penyanyi-penyanyi top, tetapi lebih indah suara saudara bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan rindu mendengar suara saudara dan saya, karena dia ingin dengar suara kita. Maka kita kan, oleh sebab itu kita tahu pasti bahwa kita ini didengar oleh Tuhan. Waktu kita coba, waktu anak-anak masih kecil, mungkin kita masih ingat, baru belajar ngoceh, papa, lalu ngomong apa? Manggil papa loh, manggil papa. Enggak, mama. Yang engkongnya mamanya, enggak, engkong, manggil engkong. Dia nomor 1 manggil engkong. Enggak, nomor 1 manggil papa. Senangnya, saudara, benar apa enggak? Waktu belajar ngomong tuh senang banget, apalagi kata pertama, sampai direkam, di video. Kemudian waktu dia mulai belajar ngoceh gitu, di video, di WhatsApp, kasih tahu semuanya cucu saya. Kalau yang papa mamanya, ini anak saya, wah senangnya luar biasa. Saudara sekalian, suara kita kayak apapun, ngomongnya kacau balau, grammarnya nggak karuan. Grammar Indonesia, grammar Inggrisnya kacau balau, tapi bagi Tuhan suara itu indah. Tuhan, karena Tuhan senang mendengar saudara dan saya ngomong-ngomong sama dia. Oleh sebab itu jangan takut ngomong sama Tuhan, berdialog, bersekutu dengan Tuhan. Kita dipanggil tuh untuk bersekutu dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian manusia merusak hubungan itu. Kemudian hubungan kita dan manusia dengan Tuhan dipulihkan lagi melalui Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan dipulihkan hubungannya bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan itu adalah berakrab, ngomong-ngomong sama dia. Oleh sebab itu jangan takut ngomong sama Tuhan. Saya doanya kurang bisa, campur Sunda, enggak apa-apa. Campur bahasa Jawa, Madura, enggak apa-apa. Logatnya lucu, enggak apa-apa. Bagi Tuhan merdu suaranya. Amin, saudara sekalian. Banyak nyanyian dari tak suara yang bagus, tapi suara saudara itu yang lebih paling ingin didengar oleh Tuhan. Paling merdu bagi Tuhan suara anaknya. Coba punya anak baru belajar nyanyi Happy Birthday to you buat papanya yang ulang tahun. Aduh, udah di video dikocak semua. Anak saya nyanyi, anak saya udah belajar nyanyi. Kenapa? Karena suaranya pelo-pelo tetap indah bagi telinga orang tua. Demikian pula dengan Bapa di surga. Nyanyinya kita dari apa namanya, kunci D lari ke kunci mana, kemana-kemana nggak tahu kayak Rafidim. Tapi mereka nyanyinya semangat. Apalagi di Legends Park, suaranya nggak seperti Rafidim, nyanyinya luar biasa. Meskipun suaranya saudara kurang bagus, tapi waktu nyanyi muji Tuhan, jangan malu. Keluarkan suara di kebaktian. Waktu kita nyanyi, keluarkan suara. Waktu diajak, ayo bersorak bagi Tuhan, bersorak. Gak usah takut. Suaranya serak-serak basah bagus, suaranya serak-serak kering jelek, jangan takut. Karena bagi Tuhan indah, paling merdu suara anak-anakku. Sama Tuhan direkam loh. Nanti di surga, kita semua di surga, mungkin sama Tuhan diingetin lagi, kamu nyanyinya begini loh, tapi indah bagiku. Amin, saudara sekalian. Haleluya. Suara malaikat
luar biasa paduan suara di surga. Tapi yang Tuhan ingin dengar suara pujian kita bagi Dia, nyanyian kita bagi Dia, nyanyian keselamatan, nyanyian kasih untuk Dia. Itu sangat merdu dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, kita pasti didengar. Sekalipun kita bahkan teriak panik, Tuhan suka dengar. Panik manggil Tuhan, mau jatuh, haleluya Tuhan. Tuhan gak apa-apa, Tuhan senang. Daripada kita haleluya setan, kita apa mau pegang jatuh, darah Yesus. Senang dipanggil namanya Tuhan. Tuhan itu suka mendengar suaranya. Daripada teriak-teriak minta tolong kepada yang lain, lebih baik kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lebih baik percaya kepada Tuhan daripada bergantung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara sekalian, jadi suaranya kita bagaimanapun, pakai nada atau ngomong atau ngomong datar atau teriak pun, itu senang karena Tuhan waktu manggil namanya dalam keadaan teriak, nyanyi dan sebagainya. Dia sangat-sangat disukakan. Kemudian saudara sekalian, kita itu pasti didengar sama Tuhan karena Dia itu Bapa yang tidak pernah menolak untuk mendengar suara putra-putrinya, suara anak-anaknya. Kita doa itu diulang, doa yang itu diulang sampai kita bosan. Apa Tuhan dengar ya, doanya ini aja. Kita jangan bergantung pada perasaan kita, lagi apa namanya, on fire atau bosan. Tapi tetap naikkan doa, jangan bergantung. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bosan dengan doa kita. Dia tidak pernah nolak mendengarkan suara kita. 1 Tesalonika 5:17 waktu kita udah bosan. Ayat ini mengatakan, memberi tunjuk kepada kita, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Hari Sabtu di sini ada berdoa. Waktu pertama itu orangnya sedikit, gak banyak. Gembala sidang di sini ngajak-ngajak juga gak tambah-tambahnya sedikit, tapi tetap berdoa. Akhirnya meludak sekarang yang doa. Saudara sekalian, Tuhan menantikan saudara dan saya untuk ngomong-ngomong sama Dia, karena Dia suka saudara, suara kita. Dia tidak pernah nolak. Sekalipun Dia mau kita bosan, tapi Dia tidak pernah bosan. Kemudian omongan kita itu dihargai. Kalau kita ngomong sama orang bisa lama-lama bosan. Tapi Tuhan tidak pernah bosan. Dia tidak pernah merasa buang-buang waktu untuk mendengarkan suara kita. Kita itu didengar oleh Tuhan. Waktu kita salah doa pun Tuhan tetap dengar, meskipun gak dikabulkan, tapi tetap didengar. Marta waktu ngomong sama Tuhan sambil ngomel-ngomel, itu Maria itu suruh dia bantu saya repot sendirian, dia enak duduk aja di situ. Tuhan gak kabulkan, Tuhan gak ngikuti doa dia, tegur Maria, gak dikabulkan, tapi didengar sama Tuhan dan diperbaiki sama Tuhan. Marta ditegur dan diarahkan dan dihiburkan dengan kasih. Marta, penuh kasih Tuhan memanggil Marta. Saudara sekalian, bahkan waktu kita Alkitab itu penuh dengan doa di dalam Alkitab ya. Salah doa Tuhan tetap gak tolak meskipun dia tidak kabulkan. Kadang-kadang kalau Marta sama Tuhan dijawab dengan teguran kasih. Kadang-kadang gak dijawab dengan suara Tuhan, suara mengguntur dari otak, tidak, tapi dijawab dengan tegur, dengan tindakan. Ada satu peristiwa kejadian sungguh-sungguh waktu saya masih di sekolah Alkitab Sakti. Ada satu kakak kelas, dia kepingin dapat jalan. Nanti kan saya pergi keluar melayani perlu pendamping, tapi gak ada yang mau. Jadi dia berdoa sama Tuhan. Terus dia kepingin pendekatan. Ada beberapa, ada satu kelas tuh banyak, tapi yang mana ya adik kelas. Jadi dia berdoa begini,
Tuhan, kalau tolong Tuhan, yang keluar pertama kali besok pagi-pagi jam 5, saya tunggu Tuhan. Jam 5 berapa? Yang wanita yang pertama kali keluar dari asrama putri, saya tahu itu jodoh saya. Saya akan beraction untuk merayu dia. Kalau sudah mau lulus, buru-buru cari istri, dia cari jodoh. Dia tunggu, saudara. Nah, doanya nggak sesuai kehendak Tuhan, tapi Tuhan responin. Yang keluar, tanda-tanda tukang masak. Bau minyak, bau daging, tukang masak, tante tukang masak. Dia bilang gini, yang keluar dari asrama pakai baju merah, itulah jodoh saya. Yang keluar tante pakai baju merah, namanya Tante Kim. Pakai baju merah keluar dari asrama. Ya, itu Tante Kim sudah tua. Saudara sekalian, doanya nggak sesuai seperti pimpinan Tuhan. Tapi Tuhan nggak nolak untuk mendengarkan meski nggak dikabulkan. Sama Tuhan diresponi dengan kasih tahu, udah dengan doa gitu tunggu aja. Saudara sekalian, tuh salah doa pun Tuhan tidak pernah nolak dengar, tapi dia meski nggak dikabulkan. Tuhan senang dengar suara anak-anaknya. Mendingan berdoa, jangan takut ngomong sama Tuhan daripada takut nggak ngomong apa-apa. Dan ada hubungan apa-apa batin sama Tuhan. Kita terus belajar ngomong. Saudara sekalian, kadang-kadang doa itu, kadang-kadang kita minta sama Tuhan gak dijawab. Itu biasanya no, kayak yang tadi itu ya. Atau tunggu. Ada yang instan jawab, ada yang tunggu. Saudara sekalian, jangan bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan bosan ngomong terus sama Tuhan. Karena di dalam Efesus kasih jaminan 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa bekerja dalam diri kita. Dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara, seringkali kita doa itu gak punya perasaan apa-apa. Doa terus, menerus, tadinya wah semangat. Kemudian doa lagi itu. Saudara sekalian, percayalah kita didengar oleh Tuhan. Tuhan itu akan melakukan yang lebih dari yang kita doakan. Di kemarin, beberapa hari lalu, saya dapat kiriman email dari Open Door, suatu yayasan pusatnya di Amerika, di Australia ada. Mereka ada kerjasama dengan negara-negara yang orang Kristennya mendapat kesulitan. Dan antara lain mereka punya staf yang tinggal di daerah orang Muslim. Nah, ada satu negara, ada peristiwa bus di perbatasan, lagi jalan perbatasan negara Somalia. Nah, banyak orang Kristen yang keluar masuk ke situ karena cuma lewat imigrasi naik bus aja gitu. Dicegat oleh bagian kelompok militer yang mau ngabisin orang Kristen. Di stop busnya, kemudian yang Muslim tidak akan diapa-apakan. Sekarang yang Kristen keluar mau dibunuh. Yang Kristen tidak, yang Islam tidak, yang Kristen akan dihabisin. Itu sudah biasa terjadi, saudara sekalian, sering terjadi. Kemudian di dalam bus itu ada salah satu tokoh orang Muslim di daerah situ, namanya nggak salah Farah. Dia langsung berdiri, dia berkata, kalau mau bunuh orang-orang Kristen ini, bunuh kita semua satu bus. Terjadi arguing, Farah ketembak dan mati, dan satu lagi mati. Hanya 2, tapi busnya dibebaskan. Saudara sekalian, kita doa, Tuhan tolong di sana orang Kristen yang dianiaya. Kok tetap aja dia niaya, malah lebih gawat lagi. Tapi Tuhan itu sedang bekerja dan melakukan jauh lebih banyak daripada doa kita dan yang kita pikirkan. Tuhan gerakkan orang Muslim sekarang untuk membela orang Kristen. Mereka udah muak melihat orang Kristen dibunuhi, orang sipil dibunuhi sama militer, apa tujuannya? Mereka yang takut Tuhan, mereka sekarang membangkit untuk melindungi orang-orang Kristen. Mereka bilang, kita hidup rukun, gak ada apa-apa, kenapa jadi begini? Jadi mereka bangkit sekarang, mereka bicara sekarang.
Saudara sekalian, di Sydney ini sekarang juga saudara, kita akan berdoa terus buat same sex marriage ya. Kita doa tentang kita doa, terus kita di tahun depannya lagi, loh, saya dikirimin sama yang dari apa ya, yang kelompok itu untuk ngumpulin tanda tangan yang menolak itu, supaya nggak dimasukkan di dalam agenda parlemen itu dibicarakan persoalan itu. Dia kirim, sudah ada, puji Tuhan ada jawaban, sudah ditolak. Tahun depannya dikirimin lagi, doakan lagi, bahkan kapan, tiap tahun begitu, kapan selesainya. Tapi saudara sekalian, kita doakan terus, tetaplah berdoa, Tuhan bekerja. Saudara, yang terakhir saya dapat surat dari kelompok ini, mereka kasih berita, saya dikirim sama gembala sidang saudara, dapat dari mana? Pernyataan bahwa mereka tidak setuju same-sex marriage disahkan secara hukum. Kita orang Kristen mengasihi mereka mau berbuat apa kita bisa apa, tapi jangan disahkan secara hukum. Nah, ini surat dinyatakan, dikirim ke Canberra, ke pemerintah. Yang tanda tangan saudara, tokoh-tokoh gereja, maksud saya pemimpin gereja, termasuk pimpinan gereja Australian Christian Church, gereja kita. Di situ tanda tangan. Saya lihat lagi, ada pimpinan orang Islam, ketua ini di Australia, ketua organisasi apa di Australia, semua itu mereka Muslim dan mereka bersatu untuk tidak menyetujui, menolak same-sex marriage disahkan. Saudara, doa kita didengar. Jangan terus berhenti berdoa. Doakan di sebulan depan, 2 bulan lagi Mardi Gras. Doakan. Kita mendoakannya jangan dengan hati yang orang-orang, jangan. Kita doakan dengan hati yang mengasihi mereka, karena mereka adalah kelompok-kelompok orang yang terluka hatinya, yang tertolak. Kita doakan supaya Tuhan bekerja sehingga mereka datang kepada Tuhan dan dipulihkan sebagai laki-laki sejati dan wanita sejati. Amin saudara. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Kita baca ya, bacaan sama-sama yang di atasnya tadi, yang kuning, yang gede. Atasnya lagi. Enggak, atasnya lagi. Nah, ayo kita baca sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Saya tidak takut berbicara dan menyanyi kepada Bapakku, karena suara saya merdu baginya. Berikutnya lagi bawah. Kita sudah sampai di tentang Tuhan itu mendengar doa kita ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Lukas 12:67. Kita akan melihat di situ bahwa Tuhan itu tidak menolak, Tuhan senang dengar doa kita. Meskipun doa kita itu terperinci detil-detil gitu ya. Kalau kita ngomong sama orang, cerita gitu, suatu peristiwa terperinci, habis itu cerita di sini ya, ada cabangnya kemana, puter-puter balik lagi. Kita kadang-kadang capek dengar, tapi Tuhan nggak pernah bosan dengarnya. Meskipun sangat detail, karena Tuhan itu suka perincian dan kehidupan kita, setiap perincian. Dia mengatakan begini, bukankah burung pipit dijual 5 ekor, 2 duit, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Burung pipit gak dilupakan sama Allah loh. Luar biasa. Tuhan tahu satu-satu burung pipit. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara pernah ngitung rambut anak-anak saudara? Rambut sendiri gak bisa. Pernah ngitung rambutnya berapa waktu baby ya, tapi gak dihitung. Wah, rambutnya udah mulai keluar. Wah, rambutnya botak, perlu dicukur, gundul semua itu bel. Gak ada yang ngitung berapa, tapi Tuhan ngitung loh saudara. Setiap detail kehidupan kita Tuhan tuh perhatikan dan Tuhan peduli. Bahkan waktu saudara itu luka, ngomong sama suami atau istri luka, suaminya atau istrinya lagi repot, gak perhatian. Tuhan perhatiin loh saudara. Tuhan itu peduli sama kita. Setiap detil-detilnya itu Tuhan perhatikan. Rambut terhitung, burung pipit aja gak dilupakan Tuhan, apalagi kita. Tuhan Yesus bilang,
bahwa Tuhan itu mengenal dombanya satu persatu. Panggilnya, ikut pakai namanya. Saudara, kita itu dipanggil sama Tuhan nama kita. Bukan umatku kalau nama kita. Janjinya kepada umat ini. Tapi Tuhan pun ngomong sama kita, anakku. Kalau kita datang kepada dia, Tuhan itu ngomong pribadi sama dia. Namanya kita datang kepada dia itu, kita konseling sama dia. Pribadi dengan pribadi. Jadi Tuhan tidak pernah, Tuhan itu tidak pernah menolak omongan kita, doa kita, meskipun mungkin tidak dikabulkan ya. Tuhan tidak bosan-bosannya meskipun sudah tidak bosan. Kemudian saudara sekalian, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya tetap berdoa karena Bapakku tidak pernah bosan dengar doaku. Amin. Amin. Lagi 1, 2, 3. Saya bosan mendengar doaku. Haleluya. Kemudian kita pasti didengar oleh suara kita pasti didengar oleh Tuhan. Karena masing-masing saudara dan saya itu ada di dalam hatinya Tuhan. Saudara, ada beberapa ayat yang lompat kepada saya. Itu saya melihat hati Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16, gambaran yang dari Alkitab yang menyatakan bahwa kita di hatinya. Lihat, kata Tuhan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sering kita merasa ragu-ragu, saya sudah bersalah, saya sudah nggak berkenan kepada Tuhan. Cuma saudara, Tuhan hari ini berkata kepada saudara, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Di telapak tanganku ditukiskan di sini. Telapak tangan itu paling sering dipakai. Ngapain juga kelihatan di telapak tangannya? Ngapain kelihatan? Kalau saudara dikasih nomor telepon sama orang, buru-buru gak ada kertas, saudara takut hilang sudah kertas, buru-buru catat di mana? Nah, kalau sekarang kamu telepon aja ke saya, saya balas kamu. Takut kenapa? Kelihatan. Tidak akan hilang, tidak akan jelek. Tuhan taruh di sini supaya Tuhan nggak mau lupa. Tuhan catat, Tuhan bilang Tuhan nggak lupakan. Tapi Tuhan kasih keyakinan kepada kita. Ditulis telapak tangan dulu. Jadi siang malam aku lihat untuk dikasih. Jadi Tuhan itu memberi jaminan kepada kita bahwa kita ada di dalam hatinya. Kemudian saudara sekalian, kita lihat gambaran yang lain. Di dalam kitab, nggak ada di sini ayatnya, karena panjang di kitab Keluaran. Pakaian imam, baju imam itu khusus, kasih tahu detil-detilnya sama Tuhan. Tuhan tuh senang detil-detil kita. Digambarkan lewat nyuruh Israel bikin kemah secara detil juga. Bahunya itu ada 2 permata masing-masing satu. 6 nama Israel. Bangsa Israel. Ditutup dadanya ada 12 batu permata. Masing-masing nama 12 suku Israel. Apa artinya? Mereka ada di hati Tuhan. Saudara bukan hanya ditulis di telapak tangannya oleh Tuhan, tapi saudara diukirkan di dalam hati Tuhan. Masing-masing saudara di sini punya tempat tersendiri dalam hati Tuhan. Jangan bilang saya nggak seperti dia, kalau dia dikasih Tuhan saya nggak. Tidak, masing-masing anak itu punya tempat di hati orang tua. Amin. Apalagi Bapa di surga, Bapa yang sempurna, kasihnya bagi kita juga sempurna. Kita pasti didengar, saudara sekalian. Kita pasti didengar karena kita ada di hatinya. Sekalipun kita berdoanya, keadaannya mungkin lagi stres, lagi sakit hati, datang kepada Tuhan, kita didengar oleh Tuhan meskipun kita sakit hati. Jangan berdialog dengan diri sendiri kalau lagi sakit hati. Nanti yang bisikin iblis jadi pahit hati. Tapi kita berdialog dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kita. Tadi nyanyian mengatakan dia tahu isi hati kita. Waktu kita berdialog dengan Tuhan, lalu Tuhan nanti akan mengarahkan. Waktu kita stres, datang kepada Tuhan.
Kalau kita cerita sama orang, terlalu sering cerita, orang yang ngedengerin teman sesama anak atau dengerin ikut stres karena denger stresnya orang. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, yang cerita tambah stres. Kalau datang kepada Tuhan, stres kita hilang. Amin. Stres kita hilang karena Tuhan itu mengasihi kita. Jadi jangan takut kita curhat kepada Dia, karena kita ini adalah anak-anaknya, ada di dalam hati Tuhan. Waktu kita iman lemah, datang kepada Tuhan. Jangan lari, justru datang. Waktu kita mau pagi berangkat ke gereja, saya suka menasihati pasar-pasar muda. Biasanya mau ke gereja berantem dulu gara-gara anak, karena sibuk buru-buru mau telat. Saudara, waktu kita berantem, jangan lari dari ibadah. Justru lari ke ibadah, cari Tuhan. Tuhan senang dengar suara anaknya meskipun itu kemarahan. Tuhan ini begini-begini Tuhan. Tuhan akan arahkan nanti. Dan hati kita dipenuhi dengan damai. Daud, waktu dia merasa diperlakukan enggak adil, dia bilang, kenapa Tuhan kok gak jawab saya? Kenapa Tuhan kok diam saja Tuhan? Kenapa kau tinggalkan aku? Ngoceh, kalau saudara membaca Mazmur banyak ocehannya. Ya, waktu dia ngoceh, itu di dalam hadirat Tuhan, dia ngomelnya, dia ngeluhnya, dia marahnya, itu di dalam bungkusan darah anak domba Allah. Lalu dia diarahkan ke pujian. Kemudian imannya diperteguh kembali. Saudara sekalian, datang kepada Tuhan karena suara saudara diinginkan oleh Tuhan. Kita baca sama-sama yang terakhir. Ya, Tuhan mengasihi aku, maka aku datang berseru kepada Dia. Berikutnya kita sama-sama. Saya tidak takut menghampiri Bapakku untuk curhat-curhat hati, karena saya adalah anaknya yang disimpan di hatinya untuk dikasihi. Sekali lagi, saya tidak takut menghampiri Bapakku untuk curhat, karena saya adalah anaknya yang disimpannya untuk dikasihi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa.